Punya kekuatan militer gabungan, inilah 5 negara pecahan Soviet yang siap bantu jika Rusia diserang. Tank-tank bergerak selama latihan militer Union Courage 2022 Rusia-Belarusia di tempat latihan Albus Lesnovsky di Belarusia pada Sabtu. Belarusia sendiri merupakan negara pecahan Uni Soviet yang menjadi sekutu Rusia. Hubungan antara Rusia dengan negara-negara barat yang tergabung dalam NATO kini sedang memanas. Dukungan negara-negara NATO terhadap Ukraina dalam perang antara Rusia dengan Ukraina menjadi penyebabnya. Jika di belakang Ukraina ada NATO, lalu bagaimana dengan Rusia? Jika dulunya saingan NATO dalam perang dingin adalah Pakta Warsawa yang digawangi Uni Soviet, kini pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia bersama 5 negara pecahan bergabung dalam Collective Security Treaty Organization atau CSTO, yaitu dalam aliansi antar pemerintah yang dibentuk pada 1992. Dilansir dari laman id.rbth.com, organisasi ini menyatukan 6 negara bekas Soviet yaitu Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan juga Tajikistan. Menurut piagam CSTO, salah satu tujuan aliansi ini adalah memberikan perlindungan kolektif jika muncul ancaman terhadap keselamatan, stabilitas, integritas wilayah, dan kedaulatan negara-negara anggota. Dokumen itu juga menekankan bahwa para anggota lebih menyukai upaya politik untuk mencapai tujuan aliansi itu. Tetapi CSTO sendiri juga masih membanggakan kekuatan militer gabungan mereka yang berjumlah sekitar 25.000 tentara. Pasukan CSTO juga tak pernah diperintahkan untuk bertempur, tetapi organisasi itu menggelar latihan militer secara rutin. Saat mengklarifikasi siapa sekutu Rusia pada 2018, juru bicara kepresidenan Dmitry Peskov pertama-tama menyebutkan anggota CSTO terlebih dahulu. 2 negara lain yang memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan Rusia adalah Abkhazia dan juga Ossetia Selatan. Keduanya memproklamasikan diri sebagai negara merdeka tapi hanya diakui oleh 5 anggota PBB termasuk Rusia. Moskow menjamin perlindungan kedua republik ini. Sebagai gantinya, mereka wajib membantu Rusia jika terjadi serangan meski kemampuan militer mereka tak bisa dibandingkan dengan Rusia. 15 negara pecahan Uni Soviet. Setelah runtuh Uni Soviet menjadi 15 negara merdeka, dengan Rusia menjadi negara pecahan Uni Soviet dengan luas terbesar. Lantas apa saja? Dikutip dari The Sun, yang pertama adalah Rusia atau Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia adalah kelompok etnik terbesar di Uni Soviet. Setelah Uni Soviet bubar, Rusia menjadi negara pecahan dengan wilayah paling besar. Rusia adalah negara dengan luas wilayah daratan terbesar di dunia. RSFSR mengganti namanya menjadi Federasi Rusia pada 25 Desember 1991. Yang kedua adalah Kazakhstan. Kazakhstan adalah negara pecahan Uni Soviet dengan luas wilayah terbesar kedua setelah Rusia. Kazakhstan ada di sebelah utara Asia Tengah. Pada Desember 1991, RSS Kazakhstan mengubah namanya menjadi Republik Kazakhstan dan juga menyatakan kemerdekaannya. Kazakhstan menjadi negara ketiga yang meninggalkan Soviet pada 16 Desember 1991 dan diterima PBB pada 2 Maret. Ketiga adalah Ukraina bersama RSFS Rusia, Republik Sosialis Soviet, RSS Ukraina juga termasuk 4 negara pendiri Uni Soviet. 2 lainnya adalah RSFS Transkaukasia dan juga RSS Bielorusia. Setelah Uni Soviet pecah, RSS Ukraina merdeka dan mengubah namanya menjadi Ukraina. Selama 72 tahun, perbatasan SSR Ukraina terus bertambah. Sebagian besar wilayahnya kini menjadi Ukraina Barat. Yang keempat adalah Uzbekistan. RSS Uzbekistan pada Juni 1990 mengadopsi pemerintahan Deklarasi Kedaulatan Negara dan Islam. Karimov menjadi presiden pertamanya. Setelah tak lagi menjadi bagian dari Uni Soviet 3 bulan kemudian, tepatnya pada 31 Agustus 91, namanya diubah menjadi Republik Uzbekistan dan juga mendeklarasikan kemerdekaannya. Yang kelima adalah Belarusia. Seperti Rusia dan Ukraina, Belarus juga menjadi negara awal pendiri Uni Soviet. Dahulu Belarus dikenal dengan nama RSS Bielorusia. Pada 27 Juli 1990, Belarus mendeklarasikan diri berdaulat dengan mengeluarkan Deklarasi Kedaulatan Negara Republik Sosialis Soviet Belarusia. Kemudian pada 25 Agustus 91, RSS Belarus mengubah namanya menjadi Republik Belarus dan mendeklarasikan kemerdekaannya. Yang keenam adalah Azerbaijan. Dia merupakan salah satu republik konstituen Uni Soviet antara 92 hingga 91. Bahkan, Rusia sempat memasang tokoh-tokoh pro-Soviet di wilayah tersebut di April 1920. Aksi Rusia itu pada akhirnya mengarah ke pembentukan RSS Azerbaijan atau Republik Sosialis Soviet Azerbaijan. RSS Azerbaijan berganti nama pada Februari 92 menjadi Republik Azerbaijan dan mengumumkan kemerdekaannya pada Agustus pada tahun yang sama. Ketujuh adalah Georgia.
Republik Sosialis Soviet Georgia adalah bagian dari Republik Soviet Federasi Sosialis Transkaukasia bersama dengan Armenia dan juga Azerbaijan. Georgia akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet pada 9 April 91. Kedelapan adalah Estonia atau Republik Sosialis Soviet Estonia merupakan subdivisi administratif dari Uni Soviet berbasis etnis yang ada sejak 1940 hingga 1991. Di mana semua itu diketahui dibuat sebulan setelah invasi militer Soviet pada Juni 1940 dan dilakukan pendudukan Republik Estonia selama Perang Dunia II. Meski sudah berhasil diduduki, sebagian besar negara barat tidak mengakui penggabungan Estonia ke dalam Uni Soviet. Estonia kemudian menjadi yang pertama dari negara-negara yang ada di bawah Soviet dan mendeklarasikan sebagai kedaulatan negara dari Moskow pada tahun 1988. Sebab belum berakhir pada tahun 1990, tepatnya bulan Maret, parlemen yang baru terpilih menyatakan bahwa Republik Estonia telah diduduki secara ilegal oleh Rusia sejak tahun 1940. 9 adalah Lithuania. Lithuania menjadi bagian dari Uni Soviet pada 1940 sampai 1941 dan juga kembali bergabung pada 1944 hingga 1990. Tentara Soviet juga menduduki Republik Lithuania selama masa Perang Dunia II. Pada 1989, RSS Lithuania mengumumkan telah menjadi negara berdaulat meski masih menjadi bagian dari Uni Soviet. 11 Maret 1990 ditandatangani Undang-Undang Pemulihan Negara Lithuania, di mana negara ini akhirnya diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 17 September 91. Yang ke-10 adalah Latvia. Latvia atau Republik Sosialis Soviet Latvia didirikan pada Juli 1940 setelah diduduki oleh Tentara Merah pada masa Perang Dunia II. Sayangnya, wilayah yang sudah diduduki Tentara Merah itu berhasil ditaklukkan Nazi Jerman pada tahun 1941 dan baru direbut kembali pada 1944 dan 1945. RS Latvia akhirnya merdeka dan berubah menjadi Republik Latvia secara penuh serta dipulihkan pada 21 Agustus 1991. Yang 11 adalah Moldova. RS Moldova atau Republik Sosialis Soviet Moldavia berbentuk dari Besarabia, wilayah yang dianeksasi dari Rumania dan juga SSR Otonom Moldavia. Bisa juga disebut sebagai sebuah Republik Soviet Otonom dalam RSS Ukraina yang dibentuk pada 2 Agustus 1940. Moldova mendeklarasikan kemerdekaannya pada Agustus 27 tahun 1991. 12 adalah Turkmenistan, diketahui menjadi negara republik pada tahun 1925. Negara ini dinyatakan merdeka sebagai Turkmenistan pada tahun 91 dan perbatasan negaranya disebutkan tak ada dan tak pernah berubah. Ketiga adalah Armenia. Armenia tergabung dalam RSFS Transkaukasia sebagai bagian negara awal yang membentuk Uni Soviet pada 1922. Pada 21 September 91, kemerdekaan Republik Armenia dikukuhkan dalam suatu referendum. Yang keempat adalah Tajikistan. Anggota Uni Soviet berikutnya adalah RSS Tajikistan atau Republik Sosialis Uni Soviet Tajikistan yang bergabung dari 1929 sampai dengan 91. Negara yang terletak di Asia Tengah ini dibuat sebagai entitas nasional untuk orang Tajik di dalam Uni Soviet. RSS Tajikistan berganti nama menjadi Republik Tajikistan pada Agustus 91 dan menjadi negara merdeka pada 9 September 1991. Ke-15 adalah Kirgistan. RSS Kirgistan menjadi anggota Uni Soviet sejak 1936 hingga runtuhnya Uni Soviet di tahun 91. Pada 31 Agustus 91, negara ini merdeka dan diubah namanya menjadi Kirgistan.